Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Retnoini. Saya berasal dari kelas 1B reguler. Hai, salam kenal semua. Jadi saya hari ini ingin membahas mengenai pendidikan pada era globalisasi saat ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mau menonton video saya. Globalisasi menyangkut kesadaran baru bahwa dunia adalah satu tempat tinggal. Globalisasi disebut pula sebagai the concrete structuration of the world as a whole, yakni kesadaran yang berkembang pada tingkat global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang dibangun secara berkelanjutan menurut Robertson 1992 dan Kotter 1995. Pada era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi disertai dengan kencangnya arus itu membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun ini di Indonesia sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan sistem pendidikan internal seperti bilingual school yang menerapkan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib di sekolahnya. Tak hanya di jenjang pendidikan tingkat bawah, namun hal ini juga terjadi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Globalisasi pendidikan diberlakukan untuk kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi, pendidikan diharapkan bisa bersaing dengan negara yang lebih maju pendidikannya. Hal ini mau tidak mau harus dilakukan agar menghasilkan lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi istilahnya budak di negeri sendiri. Sungguh miris bukan? Di Indonesia terkadang kondisi masyarakat dengan pendidikan kualitas pendidikan itu tidak selaras. Mengapa? Karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik tentunya harus memiliki biaya yang cukup besar. Dan hal itulah menjadi salah satu penyebab globalisasi tersebut belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Untuk contohnya, tidak perlu jauh-jauh, seperti masuk ke perguruan tinggi saja yang bertaraf internasional di dalam negeri sudah memerlukan biaya lebih dari 8 digit angka. Dan hasilnya itu hanya bisa disanggupi oleh golongan atas yang bisa dikatakan mapan atau memiliki kekayaan. Dan dengan kata lain, yang maju semakin maju, yang terpinggirkan semakin tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang ini dan dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Era globalisasi dapat mengancam sistem yang murni dalam pendidikan. Contohnya, banyak didirikan sekolah-sekolah dengan berbagai tujuan seperti media berbisnis. Kemudian, dalam dunia maya, selain sarana sebagai mengakses informasi dengan cepat dan mudah, dunia maya juga memberikan dampak negatif yang parah bagi siswanya. Apa sajakah? Mari kita ulas. Adapun dampak negatif pada era globalisasi terhadap pendidikan, yaitu A. Komersialisasi pendidikan mengancam Kementerian dalam Pendidikan didirikan sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Michael White mengabarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya, yaitu Masa Depan Sempurna, bahwa tiba perusahaan pendidikan mengenai pendekatan kembali ke masa depan. Adapun bahaya dunia maya, yaitu B. Sebagai bentuk informasi atau data-data siswa akan mudah untuk diambil, sehingga terancam pula. Kemudian, beberapa pengaruh negatif bertebaran di internet seperti pornografi, kebencian, rasisme, dan kejahatan seksual lainnya. Ketiga, siswa akan mudah bergantung kepada mesin-mesin pada era globalisasi ini, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan kepada siswa maupun masyarakat. Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi adalah 1. Paradigma pendidikan nasional yang sekolah materialistik.
Sedangkan pengajaran dahulu masih bersifat klasikal dan berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer dan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di sarana dan prasarana sederhana lainnya untuk berkomunikasi seperti gadget, komputer, film, musik, membantu kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini merupakan sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 6 tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan bagian ke-1 umum pasal 15 yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, dan keagamaan, serta khusus dengan pasal ini, tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Mahalnya biaya pendidikan saat ini yang dirasakan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak punya pilihan selain tidak bersekolah. Dan sekarang tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS. MBS merupakan manajemen berbasis sekolah di mana Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dan 3 kualitas SDM yang rendah. Juga disebabkan di beberapa daerah Indonesia yang masih kekurangan guru, dan ini perlu segera diantisipasi dalam menghadapi era globalisasi agar kita tidak ketinggalan zaman, hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan formal yang baik, tetapi juga kita butuh latar belakang pendidikan non-formal. Pertanyaan pertama, sehingga pada masa transisi ini, apakah Indonesia dapat memiliki peran khusus dalam globalisasi pada konteks regional? Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan para pekerja yang siap untuk menata masa depan Indonesia. Kita juga pasti membutuhkan tenaga kerja yang kompetitif dan tangguh. Serta yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah visioning, pandangan, repositioning strategi, yaitu strategi dan leadership atau kepemimpinan. Tanpa itu semua kita tidak akan pernah beranjak, dan transposisi yang terus berputar-putar. Dari ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Namun demikian juga, belum siap bukan berarti kita akan hanyut begitu saja dalam arus tersebut. Karena Indonesia memiliki potensi seperti SDM yang kompetitif dan tangguh, maka dari itu harus kita kelola hal yang murni sudah dimiliki. Harus optimis bahwa masih banyak peluang untuk bisa menghadapi segala era yang akan datang. Dan terakhir, alternatif yang lumayan kuat adalah dengan penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik sang anak sehingga akan membuat kita lebih hati-hati. Hati-hati untuk apa? Hati-hati untuk tidak melemparkan kesalahan terhadap dunia pendidikan kepada masyarakat karena mendidik itu tidaklah mudah. Dalam perkembangan globalisasi, terlibatlah pendidikan di dalamnya. Karena untuk mewujudkan kehidupan bersama yang damai dan harmoni, juga mewujudkan sikap saling pengertian tersebut perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti hak-hak asasi manusia dan promosi budaya perdamaian dan toleransi. Pembangunan pendidikan mencakup segi kuantitas dan kualitas, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang ekonomi. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Tren perkembangan pendidikan dunia dari segi kuantitas pemerataan pendidikan telah berlangsung secara
sudah mengesankan dalam 2 dekade terakhir. Di banyak negara, dari segi rasio pendidikan untuk tingkat pertama telah mencapai 100%. Pada tingkat pendidikan tinggi, kecenderungan yang sama terjadi di banyak negara Asia Pasifik. Laju tertinggi terjadi di Amerika Serikat dan Kanada dengan rasio 1:2. Tren perkembangan pendidikan dunia dari segi kualitas, meningkatnya pelaksanaan penelitian, serta alokasi anggaran penelitian. Iklim baru, hubungan antara pendidikan dan dunia usaha. Perusahaan mendirikan lembaga pendidikan. Tercatat 25 perusahaan di Amerika Serikat mengelola pendidikan yang memberikan gelar pendidikan perguruan tinggi cenderung beroperasi sebagai perusahaan. Perguruan tinggi Indonesia pada peringkat dunia, yaitu beberapa lembaga seperti Academic Ranking of World Universities atau RWU dan Times Higher Education Supplement, this KS World Universities Ranking, this KS Webometric Ranking of World University atau WRWU, dan Performance Ranking of Scientific Papers for World University SPWU. Metode SPWU lebih menitik beratkan pada jumlah dan mutu tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan. DISKIS yang menitik beratkan pada program dan mahasiswa internasional, serta RWU yang menitik beratkan pada peringkat kinerja akademis. SPWU lebih menitik beratkan pada peringkat tulisan ilmiah, serta perguruan tinggi Indonesia pada peringkat dunia. Peringkat dunia versi DISKIS menyebutkan hanya 3 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk top 400 pada tahun 207, yaitu Universitas Gadjah Mada yang menempati posisi ke-360 bersama-sama dengan University of Toulouse Sabatier dari Prancis, Institut Teknologi Bandung yang menempati posisi ke-369 bersama Universitas Paris Panthéon-Sorbonne juga dari Prancis, serta Universitas Indonesia yang menempati posisi ke-395. Negara ASEAN lainnya yang masuk pada top 400 adalah Singapura, Thailand yang menempatkan masing-masing 2 wakilnya, Malaysia dengan 4 wakil, serta Filipina dengan 1 wakil. Perguruan tinggi Indonesia pada peringkat dunia tercatat 40 negara yang masuk dalam peringkat SPWU 2007, dengan Amerika Serikat menempatkan wakil terbanyak yaitu 31 perguruan tinggi dalam top 500 dengan Harvard University menempati posisi pertama di dunia. Harvard University menempati posisi pertama di dunia. Negara ASEAN yang menempatkan wakilnya hanya Singapura, yaitu National University of Singapore yang menempati posisi ke-7 untuk wilayah Asia Pasifik dan ke-96 untuk peringkat dunia, serta Nanyang Technological University yang menempati posisi ke-389 untuk tingkat dunia. Perguruan tinggi Indonesia pada peringkat dunia. Pemeringkatan dari WRWU pada Januari 2008, 17 perguruan tinggi Indonesia masuk top 5.000 untuk Juli pada tahun 2008. Berikut daftar lengkap ranking Webometric Universities di Indonesia seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.